Selamat datang kembali pemirsa. Selamat bergabung dengan channel Putut Al-Huda. Bersama saya sendiri Putut Al-Huda. Dalam beberapa menit ke depan saya akan membawakan berita terhangat terupdate di hari ini, yaitu politik dan artis. Silahkan tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Salam waras, salam NKRI. Ketika kubu Ferdy Sambo persoalkan lagi, hajar, cat, hingga status justice kolaborator. Tim penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menghadirkan ahli hukum pidana Profesor Dr. Elwi Daniel, SH, MH, dalam persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Guru besar hukum pidana dari Universitas Andalas itu dihadirkan sebagai saksi ade charge atau saksi yang menguntungkan untuk terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Kendati demikian, penasihat hukum Putri Chandrawati, Febri Diansyah mengklaim, ahli yang dihadirkan menyampaikan pendapatnya secara objektif sesuai keilmuan yang dimiliki. Sebagaimana komitmen yang disampaikan, ahli menjelaskan secara objektif sesuai keilmuan bidang hukum pidana untuk mendukung pembuktian dan pencarian kebenaran dalam perkara ini, ujar Febri kepada Kompas.com, Selasa, 27 Desember 2022, pagi, sebelum persidangan digelar. Gali frasa, hajar cat. Dalam persidangan, guru besar Universitas Andalas itu ditanyakan frasa, hajar cat, yang disebut sebagai perintah Sambo kepada Richard Eliezer atau Baradae sebelum terjadinya penembakan yang menewaskan Brigadir J. Dalam kronologi pembunuhan Brigadir J versi pihak Sambo, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam, Polri itu mengaku tidak pernah memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir J tapi hanya menghajar sesuai dengan verba teks yang dikeluarkan. Febri lantas mempertanyakan tanggung jawab kliennya yang hanya mengatakan, hajar cat, tanpa perintah menembak. Namun, Baradae dinilai mengartikan frasa sebagai perintah untuk menembak Yosua. Saat menggambarkan peristiwa itu, Febri memberikan sebuah ilustrasi tanpa menyebut nama Richard Eliezer dan Ferdy Sambo. Dalam konteks ilustrasi ini sejauh mana pertanggungjawaban penembak dan sejauh mana pertanggungjawaban pidana yang mengatakan, hajar, kata Febri. Elwi tidak menjawab pertanyaan tersebut melainkan menyarankan Febri untuk meminta pandangan ahli bahasa. Menurut dia, semua orang yang ada di persidangan harus memahami kata hajar dari sudut pandang bahasa dan konteks yang mengikat teks bahasa tersebut. Maka pendapat saya yang harus didudukan terlebih dahulu adalah pemahaman kata hajar. Apa yang disebut kata hajar itu? Apakah hajar itu dipukul, ditembak, atau dianiaya atau bagaimana? Tentu hal ini harus diminta kejelasan pada ahli bahasa tentang apa yang disebut dengan kata hajar itu, ujar Elwi. Elwi menggambarkan makna kata bisa berarti berbeda di tengah-tengah kelompok masyarakat tertentu. Bahkan dalam beberapa instansi, kata tertentu bisa dipahami dengan istilah yang berbeda. Sehingga apa yang dipahami itu saya kira bisa digunakan sebagai pedoman dari pengertian dari hajar itu, ujar dia. Motif perlu diungkap di sisi lain. Ahli hukum pidana Universitas Andalas itu menilai, motif pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yang diduga dilakukan Sambo perlu diungkap di persidangan. Hal itu dinyatakan Elwi guna menjawab pertanyaan kuasa hukum Sambo, Rasamala Aritonang perihal seberapa penting motif pembunuhan diungkap dalam perkara tersebut. Apakah motif menjadi bagian penting untuk dibuktikan dalam keadaan tenang dalam kaitannya elemen pembunuhan berencana, ujar Ramasala. Menurut Elwi, sebuah motif kejahatan penting untuk diungkap di persidangan untuk mengetahui alasan seseorang melakukan sebuah tindak kejahatan. Karena motif itu akan melahirkan kehendak, untuk kemudian kehendak itu yang akan melahirkan kesengajaan, ujar dia. Elwi mengatakan, motif memang bukan bagian inti dari tindak kejahatan. Akan tetapi, tindak kejahatan yang disorot dalam sebuah peradilan adalah unsur kesengajaan dan kesalahan yang melanggar delik pidana. Kesengajaan itu bukan satu hal yang ada begitu saja, bukan sesuatu yang turun dari langit. Akan tetapi ada peristiwa yang melatar belakangi perbuatan dengan sengaja, tutur Elwi. Karena pentingnya untuk mengungkapkan itu, saya kira dalam konteks pembuktian unsur kesengajaan motif itu menjadi penting dan relevan, tambah dia. Pertanyakan status justice kolaborator dalam persidangan ini, Febri Diansyah juga mempertanyakan status justice kolaborator, JC, dalam perkara kasus pembunuhan berencana Brigadir J.
mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, itu tidak menyebut secara langsung Richard Eliezer sebagai justice kolaborator. Namun, Febri hanya mempertanyakan apakah pantas orang yang pernah berbohong dijadikan sebagai justice kolaborator. Pertanyaan kami, apakah seorang yang pernah berbohong dalam proses pemeriksaan pidana juga bukan sekali bohongnya, bisa lebih dari satu kali, kata Febri. Kemudian dia juga memberikan keterangan di persidangan secara tidak konsisten, apakah orang seperti ini pantas menjadi JC, justice kolaborator, ucapnya. Mendengar pertanyaan tersebut, Elwi mengatakan, penilaian seorang terdakwa menjadi justice kolaborator adalah kewenangan majelis hakim. Mohon izin Yang Mulia, karena kalau seperti itu tentu bukan saya yang akan memberikan penilaian, Yang Mulialah nanti yang akan memberikan penilaian, ujar Elwi kepada majelis hakim. Elwi menyebut, meskipun seseorang diusulkan menjadi justice kolaborator oleh Lembaga Perlindungan Saksi Korban, LPSK, status akhir sebagai justice kolaborator tetaplah ditentukan oleh majelis hakim. Kalau seandainya Yang Mulia majelis hakim menolak dia untuk menjadi JC, maka dengan alasan sering berbohong, perilakunya tidak baik dan sebagainya, itu tentu dia tidak bisa diterima dan tidak layak untuk dihadirkan di persidangan sebagai JC, ujar dia. Terkait kasus ini, Sambo dan Putri didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama Richard Eliezer atau Baradae, Ricky Rizal dan Kuat Maruf. Dalam dakwaan disebutkan, Richard menembak Brigadir J atas perintah Sambo yang kala itu masih menjabat sebagai mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam, Polri. Peristiwa pembunuhan Yosua disebut terjadi lantaran adanya cerita sepihak dari istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, yang mengaku dilecehkan Yosua di Magelang pada 7 Juli 2022. Atas informasi itu, Sambo kemudian marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Richard, Ricky, dan Kuat di rumah dinasnya di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Atas peristiwa tersebut, Sambo, Putri, Richard, Ricky dan Kuat didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat 1, pertama KUHP Jo pasal 56 pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Khusus untuk Sambo, jaksa juga mendakwanya terlibat obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan pengusutan kasus kematian Brigadir J, ex-perwira tinggi Polri itu dijerat dengan pasal 49 Yungto pasal 33 subsidiar pasal 48 ayat 1, Yungto pasal 32 ayat 1, UU ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau pasal 233 KUHP subsidiar pasal 221 ayat 1, kedua Yungto pasal 55 KUHP.